Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas dua emiten yang baru melakukan IPO dan mereka ini bergerak di bidang kesehatan. Ada yang bergerak di bidang produsen masker yang terbesar di Asia, ya. Dan juga ada yang bergerak di bidang pengelolaan rumah sakit dengan merek Primaya. Dari kedua emiten ini, siapakah yang memiliki fundamental yang lebih baik? Seperti judul video kali ini, pemenangnya adalah pengelola rumah sakit Primaya yang menjadi emiten yang juga dimiliki oleh Saratoga SRTG ya. Jadi mereka juara pertama, dan di juara terakhir ada yang bergerak di bidang produsen masker, yakni adalah Meds. Seperti biasa kita akan membahas di posisi terakhir terlebih dahulu, yakni adalah Hetzer Medical Indonesia Tbk dengan kode emiten MEDS atau kita panggil aja Meds. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu ya. Jadi mereka merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan alat kesehatan khususnya masker medis ya. Dan mereka berdiri sejak tahun 2010. Ya 9 tahun sampai 10 tahun sebelum terjadi COVID-19 ya. Di Cimahi, Jawa Barat. Jadi udah berdiri lama banget sebelum terjadi corona. Dan pabriknya juga berada di lokasi yang sama. Perusahaan ini memproduksi berbagai macam masker wajah harian dan medis, topi penutup kepala atau topi untuk operasi, dan pembersih tangan dengan merek Evo Plasmed ya mereknya. Merek ini diklaim sebagai pelopor masker berdesain 4D premium di Indonesia yang lebih pas di wajah ya. Produk-produk mereka ini dipakai dalam berbagai event-event yang cukup penting ya. Nanti kita akan lihat. Jadi untuk prospeknya bagaimana di bidang produsen alat kesehatan? Untuk sekarang sih oke ya, karena ya meskipun pandemi sudah mulai berlalu dan ada banyak sekali negara-negara yang sudah tidak mewajibkan pemakaian masker ya, tetapi kita juga tetap concern terhadap sumber-sumber penyakit lainnya ya. Jadi bukan hanya COVID-19 tapi juga penyakit-penyakit lainnya. Jadi tentu saja ini pasti masih oke untuk kedepannya ya. Selanjutnya kita akan lihat beberapa hal tentang pemegang sahamnya. Untuk porsi masyarakatnya 20%, ini aman. Lalu ada Jamie Kurniawan memegang 36%. Kita lihat beritanya terlebih dahulu. Nah, ini ada salah satu berita yang menarik. Produsen masker terbesar di Asia. Bangga banget ya kita memiliki perusahaan yang diakui sebesar ini. Produsen market terbesar di ASEAN. Jadi produk-produk mereka itu seperti ada masker Evo yang dipakai banyak sekali, dan juga masker wajib yang digunakan oleh para atlet di PON ke-20 Papua 2021 lalu ya. Dan juga ada berbagai produk-produk lainnya. Bangga banget. Selanjutnya kita akan lihat laporan keuangannya bagaimana. Dengan prospek yang bagus banget, tetapi kenapa ada di posisi terakhir? Kita akan lihat. Apakah karena PBV-nya yang tinggi atau karena labanya yang rendah? Kita akan lihat laporan keuangannya di kuartal ketiga, dan di sini sudah ada ya. Kita download dulu. Lalu kita bandingkan dengan yang RT Business punya. Untuk mata uang pelaporannya dalam bentuk rupiah, pembulatan satuan. Langsung aja kita lihat, nggak perlu kali-kali lagi. Laba rugi untuk entitas induk 2,9 miliar rupiah. Yep. PR yang didapat 70 kali. Nah, ini udah mahal banget, dan juga PBV-nya juga ikutan mahal juga. Tepatnya 3,8 kali lipat, ini juga mahal. Tapi untuk liquidity-nya sih oke ya. Liquidity, kita lihat aset lancarnya. Jumlah aset lancar 45 miliar, liabilitas jangka pendek 3,9 miliar. Beda jauh banget ya. Aset lancarnya gede banget. Untuk turnover harian dia 2 miliar rupiah. Sejak IPO pergerakannya cuma gitu-gitu aja sih. Harga IPO 125, jadi lumayan udah meningkat sekitar 30-40% gitu. Jadi dengan valuasi sekarang juga masih kurang menarik bagi saya. Sekarang kita lanjut di posisi pertama. Bagaimanakah? Apakah lebih menarik? Kita akan bahas Farmon Awal Bros Sedaya Tbk dengan kode emiten PRAY atau kita panggil aja PRAY. Mirip dengan nama rumah sakit yang mereka kelola. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu, sekilas tentang mereka. Jadi mereka ini adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh SRTG atau Saratoga. Nah, dan ini beberapa informasi tentang dana hasil IPO-nya itu untuk 3 keperluan ya. Pertama, sekitar 50% dana digunakan untuk dana tambahan perolehan tanah untuk membangun rumah sakit juga di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
Dan kedua, 25% digunakan untuk dana tambahan biaya pengembangan gedung dan layanan rumah sakit yang sudah ada ya. Penambahan fitur. Lalu ketiga, sisanya untuk dana tambahan pembiayaan pembangunan gedung rumah sakit umum baru. Yap, jadi kebanyakan dananya ini dipakai untuk ekspansi ya, capital expenditure, jadi bukan untuk operasional. Kebanyakan. Nah, ini rumah sakit portfolio Saratoga, listing di baik. Baik, rumah sakit ya. Bagaimanakah prospeknya? Ya, di zaman sekarang sih kebutuhan kesehatan sih tinggi juga, jadi ya standar-standar aja ya. Selanjutnya kita akan lihat dari pemegang sahamnya dulu, di mana porsi masyarakatnya 2,17%. Ini cukup kecil. Lalu untuk Famon Obor Maju dia memegang 51,19%. Kalau kita lihat di sini beritanya juga oke-oke aja. Jadi kita lanjut ke laporan keuangan daripada Prey ini. Kalau di LT bisnis sih dia update sampai kuartal keempat 2021. Jadi belum terlalu update ya. Kita coba lihat dulu Prey. Lalu kita lihat di kuartal ketiga tahun 2022 belum ada ya. Jadi kita lihat sesuai dengan filter 2021 tahunan. Dan masih belum ada. Kita coba mundurin lagi ke kuartal ketiga. Kalau belum ada kita pakai yang ET bisnis punya aja ya. Oke, belum ada. Jadi kita pakai yang ET bisnis yang juga kayaknya sih error ya. Jadi kita harus hitung secara manual. Market cap 10 triliun rupiah, gede juga. Lalu untuk net profitnya 322 miliar rupiah. Ini kuartal keberapa? Oke, udah tahunan jadi nggak perlu kita kali-kali. Jadi kita tinggal bagikan 10 triliun bagi 322 miliar rupiah. Berarti dapatlah hasilnya sekitar 30 kali. Jadi PR-nya 30 kali. Ya, di sini PR-nya error, jadi nggak bisa kita pakai. Jadi kita pakai PR 30 kali. PBV-nya 6 kali. Kita coba cek apakah benar ekuitas dengan market cap-nya. Oke, 10 triliun bagi 1,7 triliun ya, sekitar 5 sampai 6 ya PBV-nya, jadi bisa kita pakai meskipun nggak terlalu tepat juga. Jadi untuk PR-nya tadi 30 kali, PBV-nya 6 kali. Lebih mendingan lah daripada match yang tadi ya. Ya, jadi juara satu Prey, tapi tetap masih cukup mahal. Untuk liquidity-nya kurangnya 309% ya. Perhitungannya sih paling kita bandingkan antara equity dengan liability ya. Masih lebih gede equity, jadi masih oke. Jadi kita lanjut ke turnover hariannya. Turnover harian dia 931 juta rupiah. Jadi di sesi pertama ini masih cukup sepi, tapi kalau ditambah sesi kedua kayaknya bakalan oke aja. Ya, dari IPO-nya sih dia turun terus sih, berbeda dengan Match yang terbang. Harga IPO 900 sekarang udah 735, jadi malahan minus dia. Jadi kalau teman-teman tanya dari kedua emiten ini mana yang lebih menarik, bagi saya sih belum ada ya. Jadi kalau mau tanya tentang emiten rumah sakit ya, mungkin siapa yang ada rumah sakit di sini ya? Kalau saya lihat sih APLN kan dia developer properti, jadi mungkin ada bank rumah sakit juga. Lalu ada juga Indi yang juga mau membangun membangun pembuatan alat-alat kesehatan ya. Jadi mereka sudah membuatnya. Lalu ini saudaranya Adro juga dipegang oleh Saratoga ya. Jadi palingan gitu aja sih teman-teman. Silahkan dipilih, di dalam watchlist saya ada banyak banget yang menarik. Jadi gitu aja pembahasan tentang dua emiten yang bergerak di bidang kesehatan ini. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.